Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan waktu duha ini di Masjid Baitur Rahman Pangkal Pinang, Pondok Pinang, Masjid Baitur Rahman Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Allah kumpulkan kita dalam rangka belajar, dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Baitur Rahman serta pengurus dari Majelis Ta'lim Mafaza yang telah memberikan kita fasilitas untuk bisa belajar di kesempatan pagi ini. Kita mau mengkaji satu judul yang disampaikan oleh panitia halal haram muamalah sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita simak dalam Al-Qur'an, ada penjelasan yang menyebutkan tentang tujuan Allah menciptakan kehidupan. Dan tujuan itu bentuknya adalah agar para hamba yang menjalani kehidupan tersebut melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal yang terbaik. Yang pertama bisa Anda buka di surat Hud ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin." Dialah Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah berada di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Dia hendak menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Dialah yang menciptakan langit dan bumi berikut isinya, kemudian Allah sebutkan tujuan Allah menciptakan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Dia hendak menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Maka ayat ini salah satu di antara ayat yang menjelaskan tujuan Allah menciptakan alam semesta. Ayat yang kedua di surat Al-Mulk, surat Al-Mulk ayat yang kedua. Insyaallah ayat ini sudah sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Zat yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dialah Zat yang menciptakan al-mauta wal haya, kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Sehingga ada dua kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam Al-Quran. Pertama di surat Hud ayat yang ke-7, dan yang kedua di surat Al-Mulk ayat yang kedua. Yang dua-duanya didahului dengan bagaimana Allah menciptakan alam ini dan berikut isinya. Di surat Hud Allah mengatakan Dialah Zat yang menciptakan langit dan bumi. Fisik langit dan bumi Allah ciptakan. Di surat Al-Mulk Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dalam langit dan bumi itu isinya apa? Ada kematian dan ada kehidupan. Berarti Allah ciptakan alam berikut isinya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Selanjutnya, bagaimana kriteria amal yang terbaik yang dilakukan oleh hamba? Amal itu ada dua, ada amal lahir dan ada amal batin. Amal yang lahir maupun yang batin, yang terbaik adalah ketika sang hamba berhasil menghadapi ujian dari Allah. Karena perintah untuk beramal itu ujian. Maka Allah sebut liyabluwakum
agar dia menguji kalian. Perintah untuk beramal itu ujian. Sehingga kita beramal batin dan kita beramal lahir, dua-duanya ujian dari Allah. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada objek dari amal. Objek dari amal itu apa, Pak? Objek dari amal adalah semua ketetapan Allah. Objek dari amal, apa yang harus kita kerjakan? Jawabannya, semua ketetapan Allah. Semua ketetapan Allah, itulah tugas yang harus kita laksanakan sebagai amal kita. Nah, ketetapan Allah itu ada dua. Yang pertama, ada ketetapan namanya ketetapan qadari atau ketetapan kauni. Al-amrul kauni atau al-amrul qadari. Ketetapan kauni atau ketetapan qadari. Bahasa lainnya, semua yang Allah takdirkan. Allah menetapkan kehidupan ini dengan takdir. Allah yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang menahan hujan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan takdir itu ada yang sesuai keinginan manusia, ada yang tidak sesuai keinginan manusia. Yang sesuai keinginan manusia disebut takdir baik, yang tidak sesuai keinginan manusia disebut takdir buruk. Dilihat dari semua perbuatan Allah baik, tapi dilihat dari kondisi hamba ada yang baik, ada yang buruk. Ada enggak Pak takdir buruk? Takdir buruk itu ada enggak? Ada atau tidak? Ada. Apa dalilnya? Nabi SAW dalam hadis Jibril, ketika beliau ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, hadis riwayat Muslim, jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan apa? 6 rukun iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Yang dimaksud dengan iman adalah engkau beriman kepada 6 rukun iman, dari mulai iman kepada Allah sampai yang terakhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita mengimani semuanya datang dari Allah. Maka ibadah kita terhadap ketetapan yang pertama ini, ibadah kita, amalan kita terhadap takdir, ketetapan yang berupa kauni adalah jika bentuknya itu takdir baik, kita kembalikan semua anugerah dari Allah. Jika bentuknya itu takdir yang buruk dalam arti tidak disukai oleh hamba, maka sang hamba meyakini semuanya sudah kehendak Allah, kita wajib untuk ridho. Maka seorang hamba disebut berhasil beriman dalam masalah takdir ketika dia ridho dengan semua ketetapan Allah, yang baik maupun yang buruk. Karena itu kita diajarkan kalau sedang dapat kebaikan, bersyukur. Karena syukur itu amalan ketika orang mendapatkan takdir baik. Dan saat kita mendapatkan ujian, kita ngapain? Bersabar. Karena sabar itu amalan ketika kita mendapatkan takdir buruk. Dan hidup ini akan selalu berpasangan. Sebagaimana kita dapat nikmat, di saat yang sama kita juga mendapatkan musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya meletakkan kenikmatan tanpa bercampur dengan musibah ketika di surga. Saat di dunia, nikmat apapun hamba, dia pasti pernah mengalami musibah. Baik sakit fisiknya maupun sakit hatinya. Orang kaya bisa sakit enggak, Pak? Bisa. Pejabat bisa sakit hati? Bisa. Sehingga semuanya punya peluang ujian lahir dan batin. Maka ibadah kita terhadap ketetapan takdir adalah meyakini bahwa ini semuanya datang dari Allah. Jika itu takdir baik, kita bersyukur. Jika itu takdir buruk, kita bersabar. Nah, Nabi SAW memuji kondisi mukmin karena mereka bisa membawa dirinya pada kondisi yang terbaik apapun keadaan yang dia alami. Rasulullah SAW pernah mengatakan,
ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa li mu'minin. Sungguh sangat mengagumkan aktivitas yang dilakukan oleh orang mukmin, semua aktivitasnya baik dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Lalu beliau ngasih rincian, in asabat husarra'u syakara fakana khairallah. Orang mukmin itu ketika mendapatkan kebahagiaan dia pandai bersyukur dan itu baik baginya, sehingga dia enggak ujub dengan kemampuannya, dia tidak sombong dengan kehebatannya. Begitu dia sukses, dia kembalikan ini karena anugerah dari Allah. Sebutkan contoh makhluk yang sukses tapi dia ujub dengan kehebatannya. Siapa dia? Iblis. Iblis suksesnya apa iblis? Siapa makhluk yang sukses dan dia ujub dengan kehebatannya? Qarun. Apa yang dikatakan oleh Qarun setelah di puncak kesuksesannya? Dia bilang apa? Baik. Ketika Qarun berada di puncak karirnya, di puncak kesuksesannya, dia bilang apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku hebat seperti ini, aku kaya seperti ini, ala ilmin indi, karena aku orang yang berilmu, karena aku pinter. Ada banyak orang yang misalnya dia cerita pengalaman bisnisnya. Ya, kalau mengalami bisnis itu harus ulet, pinter, cerdas, pinter manajemen, pinter pemasaran, biar sukses kayak saya. Nah, dia lupa kalau itu semuanya hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, cerita tentang Qarun. Dia sukses tapi kemudian dia tidak bersyukur, dia melupakan itu datang dari Allah, dia kembalikan itu karena kehebatan dirinya. Sehingga jamaah, kita diajarkan syukur ketika dapat nikmat untuk mengunci biar kita enggak ujub dengan apapun yang kita miliki. Berbeda dengan Sulaiman alaihissalam. Saat Sulaiman alaihissalam melihat singgasana Ratu Bilqis, setelah beliau perintahkan kepada masyarakatnya, kepada para prajuritnya, qala may ya'tini bi arsyiha qabla ay ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum mereka datang ke sini untuk masuk Islam? Yang pertama kali angkat tangan siapa? Ifrit. Qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit langsung mengatakan, aku sanggup untuk memindahkan singgasana itu sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Dan aku, kata Ifrit, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Belum sudah menunjukkan kelebihannya. Aku itu makhluk yang kuat lagi amanah. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Maka berkatalah orang yang punya ilmu Alkitab yang hadir dalam majelisnya Sulaiman. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku mampu mendatangkannya sebelum mata Anda berkedip. Siapa orang ini yang dia bisa mendatangkan singgasana Bilqis lebih cepat? Ada 3 tafsir yang disampaikan ulama. Tafsir yang pertama, dia adalah ulama Bani Israel yang ngerti tentang isi Alkitab. Alkitab di zaman Sulaiman itu kitab apa, Pak? Alkitab di zaman Sulaiman itu kitab apa? Zabur. Taurat sudah ada belum? Taurat di zaman Sulaiman sudah ada belum? Belum. Duluan mana Sulaiman dengan Musa? Duluan mana? Duluan Sulaiman. Duluan Musa jauh. Nabi Musa itu yang mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Dah? Setelah itu mereka tinggal di Syam dalam waktu yang lama. Lalu ada peristiwa Raja Jalut. Jalut yang dia suka menindas. Kemudian ada perintah untuk berperang melawan Raja Jalut. Siapa yang jadi raja Bani Israel? Talut.
Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Al-Baqarah, faqatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Lalu Dawud membunuh Jalut. Dawud membunuh Jalut. Sejak saat itulah Nabi Dawud kemudian terangkat derajatnya dan Allah jadikan beliau sebagai nabi. Sulaiman anaknya Dawud. Maka jauh setelah Musa baru ada Sulaiman. Sehingga kitab di zaman Sulaiman itu kitab apa? Taurat. Baik, ada kitab Taurat dan ada kitab Zabur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab." Berkatalah orang yang punya ilmu tentang Alkitab. "Ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk." Aku mampu untuk mendatangkan singgasana itu sebelum Anda selesai berkedip. Tafsir yang pertama, Bani Israel yang paham isi kitab. Tafsir yang kedua, itu malaikat yang berubah wujud jadi manusia, kemudian hadir di majelisnya Sulaiman. Tafsir yang ketiga, itu adalah Nabi Sulaiman sendiri. Untuk memutus kesombongan Ifrit, Sulaiman langsung mengatakan, aku mampu mendatangkan itu sebelum kamu selesai berkedip. Agar Ifrit tidak merasa lebih sombong dibandingkan, tidak merasa lebih hebat dibandingkan manusia. Kemudian Allah mengatakan, falamma ra'ahu mustaqirran indah, qal. Ketika Sulaiman melihat singgasana Balqis sudah ada di hadapannya, qala, beliau mengatakan, innama hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia dari Allah. Allah hendak mengujiku apakah aku bisa bersyukur ataukah kufur. Nah gitu cara untuk memahami nikmat. Bapak dipuji apapun oleh siapapun, maka sampaikan, ya kalaupun itu memang kelebihan yang ada pada diriku, itu semua pemberian dari Allah. Allah hendak mengujiku apakah aku jadi orang yang bersyukur ataukah jadi orang yang kufur. Ibu-ibu dipuji apapun yang menjadi bahan pujian oleh siapapun yang memujinya, terutama suaminya, ya, maka tolong dipahami itu sedang gombal. Ya. Jadi Anda saat dipuji lalu Anda merasa memang kelebihan itu ada pada diri Anda, maka tolong disadari bahwa semua kelebihan itu adalah datang dari Allah. Perbandingan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an antara Qarun dan Sulaiman. Qarun saat melihat kehebatannya, dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi seperti ini karena aku orang pintar. Sementara Sulaiman alaihissalam ketika berada di puncak kehebatannya, berhasil menaklukkan kerajaan Saba. Sulaiman mengatakan, innama hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semuanya adalah ujian dari karunia dari Allah, agar Allah mengujiku apakah aku bisa bersyukur atau kufur. Orang dapat nikmat, ujiannya dua, bisa bersyukur, kalau enggak kufur. Orang dapat musibah, ujiannya juga dua, antara sabar atau emosi, murka. Dia enggak suka. Mukmin bisa menghadapi ujian itu dengan baik. Maka saat dia dapat nikmat, dia bisa bersyukur. Fakana khairallah, dan itu baik baginya. Begitu dia dapat musibah, dia bersabar. Dia tidak emosi. Dia tidak marah dengan ujian yang dia alami. Dan itu baik baginya. Siapa gambaran manusia yang disebutkan oleh Allah orang yang sabar dengan ujian? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau sakit dalam waktu yang lama sekali, sepeser pun tidak punya suudzon kepada Allah. Sepeser pun tidak punya suudzon kepada Allah. Sampai beliau ketika dalam kondisi sakit, beliau itu mengatakan, Rabbi inni massanya syaitanu binusbin wa adzab. Ya Allah, setan telah menggangguku dengan penyakit dan rasa sakit. Jadi penyakitnya dikembalikan ke siapa? Setan. Walaupun beliau yakin ini semuanya adalah ketetapan Allah. Tapi bentuk sopan santun ketika berdoa kepada Allah, mungkin seperti orang di sekitar kita. Ya Allah, dosaku itu apa kok saya diperlakukan seperti ini?
kok sakit nggak sembuh-sembuh itu, saya itu kenapa, dosaku apa, salahku apa. Loh, lali semua dengan dosanya. Padahal dosanya banyak. Sehingga banyak orang yang ketika dia mengalami ujian, mengalami kesulitan, dia berpikir, kesalahanku itu apa? Saya sudah tahajud, saya sudah puasa sunnah, saya sudah tinggalkan riba, saya sudah tinggalkan maksiat, tapi kok masih diuji seperti ini? Karena yang bersangkutan suudzon kepada Allah. Seolah-olah ketika dia dapat musibah, Allah sedang mendolimi dirinya. Sepeser pun Nabi Ayub tidak ada perasaan suudzon kepada Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Ayub, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi inni massanniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, inni massanniyad dzurru, aku sedang sakit, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau zat yang maha belas kasihan. Beliau tidak berdoa minta sembuh. Kalimat Nabi Ayub gimana? Rabbi inni massanniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, aku sedang sakit dan Engkau zat yang maha penyayang. Kalimatnya seperti itu, Pak. Kalau kita kan gimana, Pak? Sembuhkanlah aku ya Allah secepat mungkin ya Allah. Kalau bisa besok sudah bisa beraktivitas. Ditunggu klien. Itu kita. Baik. Nah, kalau kita sudah bisa ini dengan baik dan mengamalkan, berarti Anda sudah lulus beramal yang baik di ujian pertama, yaitu takdir. Kita beralih kepada yang kedua. Ketetapan Allah yang kedua adalah ketetapan syar'i. Dan ini nanti akan kita bahas lebih banyak. Ketetapan syar'i itu apa? Ketetapan syar'i artinya adalah ketetapan berupa perintah, larangan, dan aturan. Allah menetapkan kepada hambanya perintah, ada larangan dan ada aturan. Perintah kita tahu ada perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat. Larangan, ada larangan minum khamr, larangan berzina, larangan makan babi, larangan makan bangkai, dan seterusnya. Ada aturan, aturan bagi waris, aturan perceraian dalam masalah keluarga, aturan dalam urusan nafkah di keluarga, dan seterusnya. Sehingga semua ketetapan ini bentuknya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh manusia. Allah jadikan sebagai aturan syariat. Baik, ibadah kita terhadap aturan syariat atau ketetapan syariat adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan memenuhi semua aturan. Ada hukum waris, itu aturan Allah. Maka saat Anda berhadapan dengan hukum waris, ikuti yang ada. Ada masalah muamalah dan di situ ada aturan Allah. Saat Anda melakukan aktivitas muamalah, Anda ikuti aturan yang ada. Semua itu ibadah yang kita lakukan ketika kita menjalani ketetapan berupa aturan. Maka Allah kasih ujian kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar satu, kita bisa bersikap yang benar terhadap takdir Allah, baik takdir yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Yang kedua, agar kita bisa mengikuti semua ketetapan syariat Allah, baik berupa perintah, larangan maupun aturan. Insya Allah dipahami ya. Itulah bala berupa amalan yang baik, ujian berupa amalan yang baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Selanjutnya, kita berbicara tentang masalah ketetapan berupa syariat tadi, yang isinya perintah, larangan, dan aturan. Tugas pertama manusia ketika mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapan berupa syariat. Tugas pertama apa, Pak? Mengenal, mempelajarinya. Banyak enggak orang yang enggak gubris, Pak? Banyak yang enggak gubris? Banyak. Enggak peduli halal haram, enggak peduli antara ini perintah ini larangan, enggak peduli mana yang boleh mana yang dilarang. Dia enggak peduli. Dan banyak orang yang kondisinya seperti itu. Enggak gubris dengan aturan Allah. Apalagi dalam urusan muamalah. Maka
sampai Rasulullah SAW menyebutkan fenomena di akhir zaman, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang di tengah umat manusia satu zaman di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Dia enggak peduli dari mana dia mengambil harta. Enggak peduli halal haram, enggak peduli aturan. Apa makna enggak peduli dari mana dia mengambil harta? Ada dua makna. Makna yang pertama adalah kebal aturan. Dia tahu itu dilarang, dia tahu itu haram, walaupun dia enggak pernah belajar agama, tapi secara naluri dia tahu itu enggak boleh, tapi tetap dilakukan. Contoh, suap itu menurut orang yang tidak beragama, Pak. Kita coba kesampingkan dulu aturan agama. Bagi orang yang tidak beragama, kira-kira suap itu halal atau haram, Pak? Boleh atau tidak, Pak? Hah? Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kita tidak menggunakan kata halal haram, kita menggunakan boleh dan tidak boleh. Kira-kira agama apa yang mengajarkan bolehnya suap? Ada? Kita enggak nemu. Norma mana yang membolehkan adanya suap? Kita juga enggak nemu. Semua manusia sepakat dengan nalurinya. Yang namanya sogok itu enggak boleh. Bahkan sekalipun orang kafir, mereka tahu kalau sogok dilarang. Mungkin ada banyak cerita yang Bapak Ibu miliki ya, tentang bagaimana pengalaman Anda ketika berada di luar negeri non-muslim, di mana mereka sangat anti dengan yang namanya korupsi, suap, penipuan dan seterusnya. Begitu ya? Baik. Sehingga pada posisi ketika mereka itu tahu ini haram, tapi kenapa tetap dilakukan? Karena enggak peduli dengan yang namanya aturan. Pakai jilbab itu wajib bagi wanita. Kira-kira wanita yang awam agama tahu enggak? Tahu ya? Dia tahu. Makanya ketika sholat, dia pakai kerudung, pakai mukena. Bukti kalau dia tahu rambut itu, kepala itu aurat. Sehingga ketika dia sholat, sholat kan syaratnya harus nutup aurat. Maka dia pakai mukena, tahu dia. Tapi kenapa ketika dia keluar rumah enggak pakai tutup hijab? Enggak peduli aturan. Sehingga makna yang pertama, la yubalil mar'u ma akhadha min, ada orang yang tidak peduli halal haram, maksudnya adalah tidak peduli aturan. Dia melanggar larangan, dia tahu itu dilarang tapi enggak peduli. Dan itu sangat banyak. Yang kedua, la yubalil mar'u ma akhadha min, orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Makna yang kedua adalah enggak mau belajar. Sehingga dia enggak gubris dengan aturan yang berlaku, tidak mau untuk mempelajarinya, tidak mau untuk mendekat mempelajarinya. Walaupun bisa jadi forum itu ada di dekatnya, kajian itu ada di dekatnya, tapi sepeser pun tidak ada keinginan untuk mau mempelajarinya. Dan yang kedua ini bisa jadi lebih parah dibandingkan yang pertama. Karena orang yang kedua ini enggak mau tahu. Dia masa bodoh ya, mau diceramai enggak diceramai, aku enggak peduli, enggak mau tahu. Dan dia enggak mau untuk mendekat mempelajarinya. Ada salah satu BMT yang pernah ngundang saya, mungkin sekitar 2017-an, jauh sebelum pandemi. Dan waktu itu saya punya satu buku kecil, judulnya Pengantar Fikih Jual Beli. BMT ini minta ke saya, tolong kamu ngisi di Blok M Square. Dan infonya, beliau mengundang semua tenan yang menjadi nasabah BMT ini untuk hadir di kajian itu agar mendapatkan pendidikan tentang masalah fikih jual beli. Kurang lebih 3 atau 4 pertemuan. Enggak ada satupun yang datang. Enggak ada satupun yang datang. Jadi diberi edukasi tentang seperti ini, orang itu nolak. Makanya ketika kita bicara masalah fikih muamalah, ini bagian fikih yang paling jarang disentuh masyarakat. Walaupun mereka sudah sering bersinggungan dengan praktek muamalah.
Ya Bapak bisa survei misalnya, kalau Bapak datang ke pasar manapun, mau yang tradisional maupun yang modern ya. Anda tanya tenan-tenan yang ada di sana, kira-kira paham nggak dengan yang namanya rukun jual beli itu? Hah? Nggak ngerti ya? Baik, coba pedagang yang ada di sini angkat tangan. Pedagang, pengusaha. Oh nggak ada ya? Karyawan ya? Pengusaha Pak ya? Pengusaha. Kalau di masa Umar radhiyallahu anhu, beliau memastikan semua pengusaha di pasar Madinah paham fikih. Sampai beliau turun pasar, kemudian inspeksi dan bertanya kepada para pedagang yang ada di sana, ditanya satu-satu. Yang bisa jawab silakan bertahan, yang nggak bisa jawab diusir. La yabi'u fi suqina illa man tafaqaha. Nggak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang paham fikihnya. Yang paham fikih jual beli. Sehingga ada peran pemerintah mewajibkan adanya edukasi yang sudah pernah dijalani oleh para pedagang di pasar yang dilindungi oleh negara. Ya, kalau regulasi semacam ini bisa dipertahankan kan Masya Allah. Kira-kira gimana Pak? Seneng atau pasarnya bubar Pak? Hah? Milih bubar. Karena orang tidak seneng dengan yang namanya pendidikan yang mengatur dirinya. Wah nanti kalau saya ngerti kayak gitu jadi banyak yang nggak boleh. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Masya Allah. Apakah syariat ini Allah turunkan untuk menyusahkan hidupmu? Sehingga sampai kamu ketakutan untuk mempelajarinya. Belajar saja ketakutan Pak, apalagi mengamalkan. Alasan terbesar kenapa orang itu nggak mau belajar adalah takut nanti kalau tahu serba nggak boleh. Nanti kalau saya ngerti ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Maka pertanyaannya, apakah Allah turunkan syariat ini untuk menyusahkan hidupmu sehingga kau takut hidupmu jadi repot, jadi susah gara-gara belajar syariat? Iya atau tidak Pak? Baik, menurut Bapak syariat yang Allah turunkan, agama Islam yang Anda pelajari merepotkan hidup Anda atau tidak? Gak baring tegas jawab ya. Mau jawab tidak kok kayaknya gimana, mau jawab iya kok kayaknya seperti itu. Masya Allah. Dan itu karena berangkat dari suudzon kita kepada syariat. Syariat itu rahmat atau azab? Rahmat, itu nikmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali agar kau jadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk jadi rahmat bagi seluruh alam. Yang saya tanya, yang berstatus sebagai rahmat itu jasad beliau atau risalah beliau? Kenapa risalah? Bukan jasad. Karena jasad beliau dibatasi oleh waktu dan tempat. Kalau kita jawab yang berstatus sebagai rahmat adalah jasad Nabi SAW, ya berarti kamu nggak dapat. Kamu nggak pernah ketemu beliau, tidak satu tempat dengan beliau, tidak satu waktu dengan beliau. Gimana cara kita bisa dapat rahmat dari beliau? Wong beliau sudah nggak ada. Katanya seluruh alam itu berarti semuanya. Dari yang hidup di zaman beliau sampai yang hidup sampai akhir zaman. Karena definisi alamin itu apa? Kullu ma siwallah fahuwa alam. Semua selain Allah adalah alam. Baik. Jika Allah Subhanahu wa taala jadikan risalah beliau itu sebagai rahmat, maka tolong sikapi itu sebagai nikmat, bukan sebagai azab. Karena ada sebagian orang yang salah menyikapi. Diberi kebaikan tapi dia menyangka itu menyusahkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebut agama ini dengan nikmat. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Allah sebut agama ini dengan nikmat. Maka kita harus menyikapinya sebagai nikmat. Jangan sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang nampaknya memberatkan.
Karena masih banyak orang yang ketakutan untuk mendekat kepada ajaran syariat, khawatir merepotkan hidupnya. Nemu kayak gitu, Pak? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu litashqa, agar kau jadi orang celaka. Sebab syariat ini diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan hamba, bukan untuk ngerepoti hamba, tapi untuk kemaslahatan sang hamba. Dengan diatur, manusia akan lebih tertib hidupnya. Saya sempat membayangkan sederhana kayak gini ya. Coba Bapak juga bisa bayangin. Pak, andaikan riba itu halal, kira-kira yang terjadi apa, Pak? Andaikan riba itu halal, kira-kira yang terjadi apa, Pak? Ustadz akan riba, Pak. Saya akan tawarkan kepada jamaah ada yang mau utang ke saya? Nanti bunganya sekian. Akan semarak di mana-mana transaksi utang pakai bunga di mana-mana. Akhirnya yang kaya makin enggak karuan, yang miskin makin tertindas. Itu kalau riba dibuat legal dan halal. Yang enggak legal, riba itu telah diharamkan oleh Allah, masih banyak bocornya. Kezaliman di mana-mana disebabkan karena riba. Nyawa yang hilang karena utang riba di bank, ceritanya sering saya dengar. 2016, 2017, 2018 itu kan lagi semarak-semaraknya komunitas anti riba ya. Hampir di semua tempat itu ada. Di Jakarta ada enggak? Ada kan? Komunitas kecil-kecil anti riba, ada MTR ya, masyarakat tanpa riba. Ada daerah-daerah tertentu ya, Banyumas anti riba, BAR ya. Di Jogja juga ada ya. IBR ya. Apa itu? Ikatan Bersih Riba atau Institusi Bersih Riba dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali komunitas-komunitas anti riba yang menjamur di mana-mana. Nah, mereka itu cerita. Ada orang yang bunuh diri karena ini, ada orang yang bunuh-bunuhan karena ini. Masya Allah. Padahal riba sudah diharamkan oleh Allah, peringatannya sangat keras. Itu pun masih banyak pelanggaran sampai menghilangkan nyawa. Pelanggaran itu sampai menghilangkan nyawa. Karena itulah hadirin, ketika kita meyakini bahwa syariat ini adalah nikmat dari Allah, rahmat dari Allah, maka Anda perlu sadar Allah menghendaki kebaikan dengan adanya semua aturan itu, bukan dalam rangka menyusahkan. Maka terimalah dengan sukacita, dengan senang hati, bahagia ketika kita belajar syariat. Jangan diterima dengan gak suka, benci, rasanya kok merepotkan, disuruh mendengarkan gak mau. Sehingga sebagian orang kadang anti dan alergi dengan yang namanya kajian nyinggung masalah muamalah, halal haram dan seterusnya. Baik, berikutnya setelah kita dapat muqaddimah seperti ini, baru kita akan bahas tentang masalah halal haram dalam muamalah sehari-hari. Karena sehari-hari berarti sebenarnya ini kan kasus di lapangan yang ada di masyarakat ya. Untuk kemudian dibahas seperti ini halal atau bukan. Karena itu mungkin nanti kita lebih banyak sharing ya. Anda bisa cerita kalau ada kasus ini dan seterusnya, gitu kira-kira boleh atau tidak. Tapi sebagai trigger saya akan sebutkan beberapa contoh kasus yang ini perlu untuk diluruskan karena ini bermasalah. Baik, dengan mohon pertolongan kepada Allah, semoga Allah membukakan hati kita semuanya agar kita siap untuk menerima apapun kondisinya, walaupun bisa jadi tidak sejalan dengan kebiasaan kita. Sudah siap insya Allah? Nah, kita mau bahas yang pertama Pak, yang lagi viral nih ya, masalah emas. Masya Allah. Hampir semua orang sekarang larinya investasi emas. Padahal emas itu investasi atau tidak Pak? Aslinya kan bukan ya. Itu hanya untuk hedging aja kan. Tujuannya hanya untuk jaga nilai. Biar uang yang kita punya enggak turun nilainya. Tujuannya itu. Baik.
dari tujuannya. Anda mau sebut investasi, Anda mau sebut itu hanya untuk jaga nilai, hedging dan seterusnya. Intinya dalam transaksi emas itu sangat dibatasi oleh syariat. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah riban illa ha wa ha." Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah mithlan bimithlin yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum ma kana yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak. Dalam lanjutan hadis beliau menyebutkan bahan makanan, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam. Tapi kita fokus di emas dan perak. Kata beliau harus dari tangan ke tangan. Artinya apa? Tunai. Dilakukan secara tunai. Mithlan bimithlin, dan kuantitasnya sama. Dan harus semisal dengan semisal, maksudnya kuantitasnya sama. Ini dua aturan berkaitan dengan transaksi emas dengan emas. Kalau emas dengan perak, kata beliau, fabi'u kaifa syi'tum, boleh ada selisih. Maka yadan biyadin, selama dilakukan secara tunai, dari tangan ke tangan. Sekarang apa definisi dilakukan secara tunai? Ada sebuah peristiwa yang pernah dialami oleh Malik bin Aus Ibnul Hadathan. Malik bin Aus suatu ketika datang, ada rombongan para sahabat atau sahabat sedang duduk bareng. Di situ ada Umar bin Khattab dan ada Talha bin Ubaidillah. Siapa Talha? Termasuk di antara sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya Talha bin Ubaidillah. Datanglah Malik bin Aus. Beliau membawa emas, bawa dinar. Ketika beliau mendekat dengan sahabat tadi, lalu Malik mengatakan, "May yastarifud darahim." Siapa yang punya dirham? Dirham itu bahannya apa? Dirham, perak. Kalau dinar, emas. Malik membawa dinar. Beliau tanya kepada para sahabat yang sedang berkumpul tadi, siapa yang punya dirham untuk ditukarkan dengan emas saya? Talha bin Ubaidillah langsung minta kepada Malik bin Aus, "Arina dhahabaka." Mana, tunjukkan mana emasmu, serahkan. Saya akan hitung dulu, kemudian saya suruh pembantuku, tsumma ya'ti khadimuna wa sunu'ti ilaika warikaka. Nanti kami akan suruh pembantu kami, khadim, pembantu kami, untuk mengambil perak di rumah, nanti akan saya serahkan ke kamu. Dah? Di tempat kumpul itu, dengan rumahnya Talha, kejadiannya di Madinah, tempat kumpul itu dengan rumahnya Talha berapa kilo? Wallahu alam, saya juga enggak tahu. Tapi kira-kira selisih hari enggak, Pak? Selisih berapa jam? Selisih berapa jam? Enggak tahu. Ya, anggaplah setengah jam misalnya ya. PP setengah jam. Di tempat kerumunan itu, dari titik itu pulang ke rumahnya Talha, terus balik lagi untuk hanya mengambil dirham. Karena Malik bin Aus tadi membawa apa? Membawa dinar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat kejadian ini, beliau langsung mengatakan, "Kalla, tidak boleh seperti itu." Lalu tiyannahu warikahu, kau harus kerahkan sekarang peraknya kepada Malik bin Aus, au la taruddunna ilaihi dhahaba, atau kau kembalikan emasnya ke dia. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adz-dzahabu bil fiddah riban illa ha wa ha. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, emas dengan perak kalau dipertukarkan itu jadi riba illa ha wa ha, kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu nyah nyoh. Artinya dari tangan ke
tangan. Emasnya ada, peraknya ada, kemudian sama-sama diserahkan. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Sehingga praktek ini dilarang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena Talha menerima emasnya dulu, peraknya nyusul. Padahal waktunya enggak sampai selisih hari. Sehingga dari sini dan disebut oleh Umar itu riba. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perak dengan emas itu riba kecuali dari tangan ke tangan. Lalu jika ada orang yang bertransaksi emas tapi ada selisih hari, kira-kira bagaimana? Berdasarkan hadis ini statusnya tidak boleh. Contohnya apa saja Pak? 1, cicil emas. Uangnya sekarang nyicil, ya. Terus emasnya diserahkan nanti setelah cicilan sudah lunas. Baik. Berarti tidak tunai, tidak hak wahak antara uang dengan emas. Yang kedua, beli emas online. Dia transfer sejumlah uang ke penjual emas. Lalu setelah itu baru dikirim emasnya. Selisih berapa hari sampai ke tempat pembeli? Sekian hari. Uangnya sudah sampai di rekening penjual, emasnya menyusul sekian hari. Sehingga tidak hak wahak. Yang ketiga, beli emas di butik setelah transfer bayar di meja kasir, diberi struk bukti pembayaran dan emas yang nanti akan diterima. Ya, bukti emas yang akan diterima. Kan cuma kasih kertas gitu ya. Nah, silakan Bapak tunggu di luar, nanti dipanggil sesuai dengan nomor urutan. Baik. Dia keluar dari ruangan tadi, berada di ruang tunggu dan nanti akan masuk lagi ke ruangan sebelah untuk diambil dalam rangka pengambilan, untuk masuk dalam rangka mengambil emas. Baik, ada selisih berapa ini? Sekian menit. Sudah, tergantung antrian ya. Terus kalau kayak gini gimana Pak? Ya kira-kira kalau Umar masih hidup melihat situasi seperti itu bisa Anda bayangkan. Karena dalam kasus Malik bin Aus tadi, hadis Talha tadi, Talha sudah memegang emasnya, peraknya cuma nunggu budaknya ngambil perak. Itu dilarang oleh Umar. Sehingga yang seperti ini kalau kita menyimpulkan dari hadis Malik bin Aus bin Hadatsan, berarti gimana? Termasuk riba nasi'ah. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya saya beralih ke sukuk. Saya beralih ke sukuk, insyaallah. Kalau saya bicara sukuk di Jogja nggak ngerti. Di Jakarta, masya Allah. Insya Allah di sini ada yang punya ya, atau mungkin sering mendengar bergesekan dengan yang namanya sukuk. Baik, saya bercerita terlebih dahulu untuk bisa memahami sukuk. Ada jual beli namanya bai' al-wafa, jual beli al-wafa. Jual beli wafa itu seperti ini. Orang menjual barang kepada si A dengan kesepakatan. Jika penjual bisa mengembalikan, jadi si A menjual barang kepada si B dengan kesepakatan, jika nanti si A sebagai penjual bisa mengembalikan uangnya kepada si B, barang harus dikembalikan. Allah. Baik, saya ulang ya. Si A jual barang kepada si B, tunai, dibayar tunai. Tapi dengan kesepakatan, saya akan gunakan uang ini, tapi nanti saya minta perjanjian, jika dalam waktu 1 tahun atau 6 bulan saya bisa mengembalikan uang ini ke Bapak, tolong barang ini dikembalikan. Namanya apa ini? Jual beli al-wafa. Apa ada Pak jual beli kayak gitu? Tunggu dulu, prakteknya banyak ya. Seorang petani, dia punya sawah. Satu ketika anaknya sakit, kemudian datang ke Pak Haji.
Pak Haji, ya, namanya Aji Santoso, ya. Pak Haji, nggak tahu kalau di perempatan kok sering dipanggil Pak Haji, Pak Haji. Ya. Padahal namanya saya Ami dipanggil Haji, Pak Haji. Pak Haji, saya mau jual sawah saya 2 petak ya. Normalnya harga sawah di sini 1 petak 500 juta. Saya jual 500 juta, saya jual salah 1 petak ke Pak Haji murah saja 200 juta. Ya, misalnya si petani ini mau memasukkan anaknya agar bisa diterima, ya, daftar kerja di jadi aparat, ya. Sehingga dia jual sawah. Karena butuh cepat, langsung datang ke Pak Haji, ditawarkan 200 juta. Wah, seneng Pak Haji, wah sawah 200 juta, normalnya 500 juta. Tapi petani ini ngasih syarat. Tapi ada syaratnya. Jika dalam waktu 2 tahun saya bisa mengembalikan 200 juta, tolong sawah saya dikembalikan. Baik, siap. Akhirnya dibayarlah 200 juta ke petani. Lalu sertifikat sawah ini diserahkan ke Pak Haji. Baik, praktek ini namanya apa tadi? Jual beli wafa. Pertanyaannya, boleh enggak Pak Haji ini memanfaatkan sawah tadi? Boleh atau tidak? Baik, yang mengatakan boleh angkat tangan. 1, baik. Yang mengatakan tidak boleh? Masya Allah, terjadi khilaf nih. Kenapa Anda jawab boleh? Sudah terjadi jual beli. Mengapa Bapak jawab tidak boleh? Apa? Gimana Pak? Ada perjanjian apa? Dibatalkan akadnya. Nah, ketika ada perjanjian akadnya dibatalkan, itu hubungannya apa dengan kok bisa tidak boleh? Cacat akad, gimana Pak? Memanfaatkan hasil dari sawah tersebut. Nah, kalau sudah dibeli kan boleh. Baik. Anda coba lihat. Hakikat dari akad itu sebenarnya apa Pak akadnya Pak? Menurut Anda itu jual beli atau utang? Apa? Utang. Kenapa utang? Karena jual belinya dibatalkan dengan kesepakatan. Padahal dalam akad jual beli itu terjadi perpindahan kepemilikan untuk selamanya. Ini karena sudah saya beli, ya terserah saya. Ketika ada kesepakatan, ya nanti kalau saya bisa mengembalikan uang, tolong dikembalikan. Nah kalau seperti ini bukan jual beli. Semua syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad, maka bisa membatalkan akad. Contoh ya, contoh. Seorang wanita menawarkan kepada seorang lelaki, aku mau nikah dengan kamu, tapi dengan syarat kau tidak perlu menafkahi, kita tidak perlu tinggal bersama, pisah selama-lamanya sampai mati. Lah ngapain rabi? Akad nikah seperti ini sah nggak? Kenapa nggak sah? Konsekuensinya tidak dijalankan. Makanya kenapa nikah mut'ah itu batal? Karena disepakati pisah. Padahal yang namanya akad nikah itu tidak ada kesepakatan, nggak boleh ada kesepakatan pisah. Saya nikahi kamu ya, untuk 1 jam, 2 jam. Loh sebagaimana boleh setahun, boleh 2 tahun, kan boleh 1 jam, 2 jam. Dalam fikih Syiah ya, nikah mut'ah itu 1, yang paling utama kan boleh dibatasi ya. Jadi boleh nikah sehari, nikah 2 hari. Udah, sehari jadi suami istri, 2 hari jadi suami istri. Yang kedua, boleh tanpa wali. Sehingga wanita ini boleh menikahkan dirinya. Yang ketiga, boleh tanpa saksi. Tidak harus ada saksi. Sudah? Tapi wajib ada mahar. Baik,
Seorang lelaki check-in hotel. Kemudian ada wanita yang mau bareng dia, kemudian akad di dalam kamar. Aku nikahi kamu dengan mahar 2 juta untuk jadi istriku selama 2 jam. Itu apa, Pak? Hah? Apa itu, Pak? Lu kan akad nikah. Oh, akad. Oke, aku terima nikahnya dengan mahar bil mahril madzkur, dengan mahar yang sudah disebutkan. Tanpa wali, tanpa saksi, di dalam kamar, hanya dalam waktu 2 jam. Deal. Sudah, suami istri 2 jam. 5 menit sebelum selesai waktu, mereka sudah bergegas untuk pakai baju. Karena setelah itu cerai, bukan suami istri lagi. Dan salah satu harus pisah, harus keluar dari kamar hotel. Apa namanya ini? Kenapa ini batal? Karena ada syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Sehingga statusnya ketika itu batal sebagai akad nikah, hakikatnya apa? Zina. Udah ya? Dalam transaksi jual beli tadi, ketika ada kesepakatan dari pihak penjual, kalau aku bisa mengembalikan uang, kembalikan barang. Berarti statusnya itu bukan jual beli. Itu seperti utang bergadai. Ini petani, utang 200 juta dari Pak Haji, tapi sawahnya digadaikan. Sudah? Nah, selanjutnya kalau sawah ini jadi barang gadai, bolehkah Pak Haji memanfaatkannya? Kenapa? Mendapatkan keuntungan dari transaksi utang adalah riba, termasuk memanfaatkan barang gadai. Jelas insyaallah? Jelas ya? Baik. Nah, petani butuh sawah ini. Tapi Pak, saya butuh sawah itu. Jadi sehari berikutnya beliau datang ke Pak Haji. Pak Haji, saya butuh sawah ini Pak. Dan saya pengen ngelola sawah itu. Karena untuk sumber pendapatan saya. Pak Haji mempersilahkan, oh boleh, silakan kamu yang garap, tapi membayar sewa. Tapi membayar sewa ke saya. Nah berapa? 5 juta setahun. Baik, saya bayar 5 juta untuk tahun ini. Kemarin, di hari berikutnya 5 juta diserahkan Pak Haji untuk nyewa tanah sawah ini. Agar dia bisa ngelola. Paham insyaallah? Baik, kira-kira 5 juta itu hal diambil oleh Pak Haji? Tidak halal. Kenapa tidak halal? 2 transaksi apa? Utang sama sewa. Loh, ini kan sudah dibeli Pak Haji. Makanya disewakan ke petani. Nah, ini bukan objek jual beli, tapi ini objek gadai. Sehingga menyewakan objek jaminan kepada orang yang berutang sama dengan memanfaatkan barang gadai. Bapak utang ke saya 100 juta, lalu Bapak gadaikan mobil, tak bawa mobilnya. STNK saya bawa, BPKB Bapak bawa. Sudah? Terus Bapak mau pakai, saya butuh mobil ini untuk dipakai mudik. Bapak silakan bawa, per hari 300.000. Boleh? Kenapa enggak boleh? Memanfaatkan barang gadai. Insya Allah paham ya? Baik. Sudah, jadi ini muter dulu. Sekarang kita balik lagi ke sukuk. Pemerintah butuh dana. Kemudian diterbitkanlah sebuah sukuk untuk bandara. Ada bandara, pemerintah menerbitkan sukuk untuk bandara ini sebanyak 1.000 sukuk. Sebanyak 1.000 sukuk. Sudah? Satu sukuk harganya 1 miliar misalnya. Berarti 1.000 sukuk berapa totalnya? 1 T. 1.000 sukuk 1 T. Baik. Perjanjiannya, pemerintah akan menebus kembali sukuk tadi dalam waktu 5 tahun. Sementara bandara ini akan tetap dipakai oleh pemerintah dan pemegang sukuk mendapatkan hak
sewa. Per bulan anggaplah 100 juta. Paham insya Allah alurnya? Baik. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak, Pak? Sukuk seperti ini ya kira-kira. Cerita saya ini benar nggak kayak gitu? Atau ada yang salah? Sebentar ini. Benar seperti itu, Pak? Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi bandara disukukkan. Terus diterbitkan 1.000 sukuk, anggaplah misalnya harga sukuk 1 T totalnya. 1.000 berarti per lembar 1 M. Baik. Nah, ada pengusaha timah, langsung dia beli semuanya. Nah, ada 1 T toh, wah ada, tak beli semuanya. Langsung 1 T dibeli oleh pengusaha timah ini. Berarti sekarang bandara ini milik siapa? Milik siapa? Milik pengusaha tadi? Atau tetap milik pemerintah? Coba, secara aturan jika bandara ini disukukkan, kemudian 1 orang membeli semuanya, anggaplah misalnya boleh dibeli 1 orang, dibeli semuanya. Bandara ini milik siapa? Milik pemerintah atau milik pembeli sukuk? Milik pemerintah? Atau pemegang sukuk? Kok ada beda ini? Ada khilaf. Milik, misalnya, kalau itu milik pemerintah, Anda mengatakan, oh ini tetap milik pemerintah. Berarti kan duit 1 T tadi apa? Utang negara, utang dari rakyat senilai 1 triliun. Lalu rakyat diberi kompensasi berupa sewa bandara ini. Karena pemerintah tetap pakai, bandara ini nggak boleh ditutup. Kalau tutup bahaya ya. Bandara ini tetap dipakai oleh pemerintah, kompensasinya si pemegang sukuk dibayari. Begitu? Baik. Nah, bayaran ini halal atau haram? Kasusnya kan sama seperti petani dengan sawahnya tadi ya. Paham insya Allah Pak? Dia sawahnya ini biar nggak pindah hak milik, digadaikan 200 juta, kemudian si pemegang gadai yaitu Pak Haji dibayari 5 juta per tahun. Yang tadi Anda katakan, oh berarti itu memanfaatkan barang gadai. Wallahu alam. Baik, nanti kalau sekiranya, wah saya belum bisa menerima itu, kita bisa diskusi setelah ini ya. Berapa menit lagi ini? Masih lama kan ya? Insya Allah masih 20 menit lagi. Baik. Anda masih sabar? Atau sudah ngantuk? Kayak tadi nih ada yang merem-merem. Ini kapan selesainya kajian ini? Saya lanjutkan. Sekarang kita beralih ke dunia obligasi. Mengenai surat berharga ada banyak macam ya. Ada saham, ada obligasi, ada sukuk. Tadi kita sudah bahas tentang sukuk. Kalau obligasi sendiri boleh nggak Pak? Obligasi itu apa? Surat utang. Sehingga akad dalam obligasi itu apa? Utang. Ya. Kita punya kaidah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat atas utang itu adalah riba. Pak, itu bukan utang, itu investasi. Baik, sekarang kita jelaskan dulu perbedaan antara utang dengan investasi. Menyerahkan uang kepada orang lain itu akadnya bisa beragam. Akadnya bisa beragam. Sehingga misalnya suami memberikan uang ke istri. Kerja dapat gaji 10 juta. Nah ini silahkan. Semuanya diserahkan ke istri. Sudah? Waktu suami menyerahkan semua gajinya ke istri, itu statusnya hibah atau titip? Yang mana? Titip atau hibah? Beda pendapat ya. Yang di bawah jawabnya hibah, yang atas jawab titip.
Beda niat, Masya Allah. Baik. Sehingga seorang suami menyerahkan gaji semuanya kepada istrinya, itu statusnya milik istri atau tetap milik suami? Tergantung akadnya. Milik istri atau suami? Milik istri. Kalau milik istri berarti hibah. Kalau milik suami berarti titip. Lah taunya dari mana, Pak? Akadnya suami saat nyerahkan uang itu apa? Ya niat saya sih titip, Pak. Kalau niat Bapak titip berarti belum pindah milik. Sehingga misalnya sang istri ini hemat ya. Masya Allah. Duit 10 juta tadi tidak dihabisin. Ya, dipakai secukupnya, dia masih bisa saving anggaplah 6 juta atau 5 juta. Terus ditumpuk sampai jadi tabungan yang besar, suaminya meninggal. Itu warisan atau bukan? Kalau Anda mengatakan itu hibah untuk istri, bukan warisan. Yang meninggal suami, dan ini harta saya kok, harta istri, maka tidak ada yang diwariskan, karena itu milik istri. Tapi kalau Anda mengatakan, oh ini milik suami, berarti yang terkumpul ini warisan, karena pemiliknya sudah meninggal. Ada banyak turunan konsekuensinya berkaitan dengan status akadnya. Sehingga dari awal yang menentukan antara titip ataukah hibah. Contoh yang lain. Suami beli mobil pakai atas nama istri. Itu hibah atau pinjam nama? Pinjam nama ya. Kalau pinjam nama pindah hak milik atau tidak? Kan banyak orang misalnya takut nanti kena progresif, akhirnya pinjam KTP tetangganya ya. Dia pinjam KTP tetangganya. Apakah saat Bapak beli mobil, pinjam KTP tetangga sama dengan menghadiahkan mobil untuk tetangga? Kacau nanti ya. Oh di Jakarta banyak sekali yang kayak gitu. Baik, sehingga kita sepakat sebatas pinjam nama tidak sama dengan menghibahkan unit, gitu ya. Baik. Sehingga Bapak ketika beli mobil atas nama istri itu hibah atau pinjam nama? Tolong jujur dari sekarang. Ada banyak anak-anak yang bingung, Pak Ustaz saya itu bingung, warisannya ini tapi ini atas nama ibu, itu atas nama bapak, saya nggak tahu mana yang warisan bapak, mana yang warisan ibu. Ya, karena dulu nggak jelas, pakai atas nama istri, padahal ibu nggak kerja, Pak Ustaz, bapak yang kerja. Tapi ini kendaraan atas nama ibu, tanah ini atas nama ibu. Nah kita nggak tahu ini harus diwariskan atas nama ibu atau semuanya punya bapak. Masalahnya saat pinjam nama itu tidak ada keterangan apakah pinjam nama atau akad. Kalau legal negara yang punya nama itu yang pemilik, itu legal negara. Sehingga kalau kasusnya Anda bawa ke pengadilan ya menang yang punya nama. Nah, masalahnya kita bicara aturan syar'i. Ketika itu aturan syar'i, ini warisan bapak atau warisan ibu? Coba kamu tanya. Dulu itu dihibahkan atau cuma pinjam nama? Orangnya sudah mati, Pak. Nah, kalau orang sudah mati kan tidak tahu ya. Baik. Jadi akad ini yang menentukan apakah itu investasi ataukah utang. Maka perlu dilihat perbedaannya. Apa perbedaan antara investasi dan utang? Satu, kalau investasi itu harus siap nanggung resiko. Sehingga Bapak ketika invest di tempat orang lain, maka investor siap nanggung resiko ketika dana ini turun, baik rugi atau hilang, sepanjang bukan karena keteledoran pengelola usaha. Insya Allah paham ini ya? Baik. Karena ada hadis yang mengatakan la ribahu ma lam yudman, tidak boleh ada keuntungan jika orang tidak menanggung resiko kerugian. Dah? Beda dengan utang. Kalau utang semua resikonya ditanggung pemegang utang. Sehingga kalau si A misalnya menerima utang senilai 10 juta dari si B, kemudian dia ninggalkan rumahnya B di tengah jalan, dirampok, 10 juta hilang. Wajib bayar enggak? Wajib bayar enggak?
wajib. Kenapa? Karena tadi dia utang. Baik uangnya hilang, uangnya ada, teledor maupun tidak teledor, kamu tetap wajib bayar. Karena akarnya utang. Beda dengan investasi. Saya invest ke tempatnya B. B menjalankan usaha sesuai SOP. Tidak ada pelanggaran aturan, tidak ada pelanggaran kesepakatan, tapi rugi. Kena pandemi, bangkrut. Baik, apakah B wajib ganti rugi? Jika dia bekerja sesuai SOP, sesuai kesepakatan, tidak teledor, maka B tidak wajib ganti rugi. Sehingga saya rugi modal, B rugi kerja, tidak dapat apa-apa, sama-sama rugi. Itulah investasi. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Perjanjian dalam obligasi apa? Tertulis sebagai surat utang dan dijamin. Sehingga apapun yang terjadi pada perusahaan atau penerbit obligasi, tetap uang Anda akan dikembalikan. Plus tambahan. Maka tambahan ini statusnya riba. Wallahu alam. Baik. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Karena melihat di sebelah kanan ini ada setengah rim enggak itu? Ada banyak kertas, minta tolong dibacakan ya. Ada banyak kertas pertanyaan yang sudah masuk. Sehingga di sesi terakhir kita berikan kesempatan bagi jamaah untuk menyampaikan sesuatu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ada kertas pertanyaan di depan plus pulpen bagi yang enggak bawa kertas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita titip beli makan ke teman atau OB ya. Minta tips. Memberi tips atau meminta tips? Ngasih tips. Baik. Baik. Kalau kita titip makanan ke teman atau ke OB, sebaiknya uangnya dulu atau uangnya belakangan. Sebenarnya dua-duanya boleh ya. Tapi kami sarankan sebaiknya uangnya duluan agar tidak dipahami sebagai transaksi utang untuk menghindari bias utang. Kalaupun tidak ada masalah di belakang, artinya teman Anda nanti tidak minta ya. Dan nanti makanan itu tetap Anda makan sendiri, mungkin nggak ada masalah. Tapi mungkin kasusnya kayak gini, yang sedikit masalah ya. Anda titip teman, tolong talangin dulu ya. Titipnya buah, ya. Misalnya anggur atau jeruk. Titip jeruk sekilo ya. Dia datang bawa jeruk sekilo. Kemudian Anda gelar, ayo dimakan bareng. Padahal tadi kan uang itu utang. Nah, teman Anda yang belikan, Anda kan belum bayar utang ke dia, ikut makan. Boleh nggak kayak gini? Nah, dikhawatirkan ada syubhat seperti itu, mending Anda bayar aja dulu. Karena tadi Anda utang ke teman, teman belikan jeruk, begitu dia pulang bawa jeruk, digelar, dimakan bareng, termasuk teman Anda yang belikan tadi. Padahal Anda belum bayar utang ke dia. Nah, ini makan jeruk halal atau tidak? Riba atau bukan? Daripada ada syubhat seperti itu, mending gimana? Anda bayari dulu. Sehingga sudah tidak ada lagi syubhat utang. Ke OB juga kurang lebih sama. Ya. Sekarang kita bicara tips. Kalau tips ke OB boleh nggak Pak? Apakah tugas OB belikan makanan? Bukan. Tugasnya atau bukan? Bukan ya. Kalau Anda sepakat itu bukan tugasnya OB. Berarti kan Anda minta tolong ke dia di luar kerja dia. Cuman dia kerjakan itu di jam kerja. Hah?
Nah, kecuali jam istirahat. Kalau dia kerjakan itu di jam istirahat, kemudian Anda kasih upah ke dia, tidak masalah. Berarti dia kerja itu di luar jam kerja. Tapi kalau dia kerjakan itu di jam kerja, jam 11 Anda nyuruh, atau jam 1 Anda nyuruh, kemudian Anda bayari dia, ini masuk kategori tips yang nggak boleh. Dulu saya pernah kerja di lembaga dakwah ya. Nah, OB-nya itu kadang nyuciin motor karyawan. Nah, saya pernah nitip nyuci. Kemudian kita ngasih uang, OB, sama atasan kita dimarahi. Nggak boleh. Karena dia bekerja di jam kerja, kemudian melakukan layanan di luar job desk-nya, tapi dia dapat uang tambahan. Ya sama seperti Bapak kerja di Pertamina, tapi Bapak ngerjakan punyanya total di jam kerja Pertamina. Gimana? Hah? Ya pelanggaran. Cuman kecil besar itu masalah nilai. Tapi secara aturan ini tidak boleh. Oleh karena itu lebih amannya kalau misalnya mau nyuruh OB atau sejenisnya, Anda minta dia untuk melakukannya di jam istirahat. Nanti jam istirahat ya Mas, baru keluar. Jangan sampai di luar jam istirahat. Jadi jangan sampai ganggu jam kerja dia. Barangkali itu lebih aman jika Bapak mau ngasih sesuatu ke dia. Wallahu a'lam. Beliau jadi reseller, tidak punya barangnya, tapi hanya posting gambarnya. Dan sudah dapat izin dari pemilik, dari penjual. Selama sudah dapat izin dari pemilik, hukumnya boleh. Berarti status dia adalah wakil siapa? Wakil pemilik, wakil penjual. Dan wakil boleh dapat fee sesuai kesepakatan. Ada keterangan dalam Sahih Bukhari, beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas. Di Sahih Bukhari itu ada bab judulnya Babun Ajrus Samsarah, bab tentang upah makelaran. Jadi di Sahih Bukhari ada pembahasan tentang masalah makelaran. Lalu beliau mengutip keterangan Ibnu Abbas, la ba'sa ayyakula bi hadzal thawba fama zada ala kadza wa kadza fawalaka. Pemilik barang boleh mengatakan, tolong jualkan kain ini, nanti saya terima bersih sekian. Lebih dari itu silakan kau miliki. Ya? Sehingga berdasarkan riwayat ini, kita boleh jadi wakil pemilik barang. Misalnya, Pak, ini mobil saya, tolong Bapak jualkan, saya terima bersih 100. Mobil itu laku 150. Anda jualkan laku berapa? 150. Maka yang 100 juta haknya pemilik mobil, yang 50.000 punya Anda. Laku 100 juta 50.000. Sehingga si makelar ini tadi dapat berapa? 50.000. Boleh ini? Boleh. Nah. Enggak paham saya. Trading saham dengan rekening dana nasabah. Dia trader, terus pakai rekening orang lain. Saya enggak paham, enggak tahu. Belum pernah ngerti tentang ini. Baik, mungkin yang lain. Nah, insyaallah. Baik. Beliau ditugasi, kemudian dikasih ongkos, tapi pakai mobil
pribadi. Kemudian mengklaim. Nah, mengklaimnya itu bunyinya apa? Biaya transport atau sewa kendaraan atau apa misalnya? Biaya kendaraan umum. Hah? Tertulis tiket pesawat, padahal dia naik kereta. Tertulis taksi mobil pribadi. Apa Pak ini? Jadinya enggak jujur ya. Nah, terus gimana Pak kalau kayak gitu? Ya kalau Bapak pengen menggunakan dana itu, gunakan sesuai peruntukannya. Ikrarnya apa? Ya ini untuk biaya transport, ya gunakan untuk biaya transport. Berarti transportnya apa jenisnya? Di situ sudah disebutkan, pesawat nilainya sekian, ya gunakan sesuai dengan nilai yang tertera. Sehingga sesuaikan sebagaimana rencana dan anggaran yang sudah tertulis, ya, yang sudah terencana. Kalau masih ada sisa, ada kembalikan. Sehingga nggak perlu untuk nyari serpian-serpian uang seperti ini. Ya. Wallahu a'lam. Nah, beliau konsultan akuntansi. Nah, kantor akuntan publik. Nah, di bawah, oh bukan akuntan publik, kantor jasa akuntan. Baik. Taib, intinya beliau sebagai konsultan akuntansi. Boleh nggak Pak ngasih hampers klien jika dia ngasihnya B2B? Ke perusahaan, insya Allah tidak masalah. Artinya hampers dia mau bentuknya merchandise ataupun sembako atau apapun dimiliki oleh perusahaan. Dari perusahaan ke perusahaan, tidak masalah. Yang kedua, jika hampersnya dari perusahaan ke karyawan klien. Jadi misalnya yang menghubungkan ini adalah si A. Jasa saya terpakai karena salah satu karyawan di perusahaan A ini yang menghubungkan dengan saya. Terus kita ngasih ke karyawan ini. Hukumnya gratifikasi ya. Sogok, gulul. Ini masuk kategori gulul. Dan Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang gulul, maka dia akan membawa harta gululnya besok di hari kiamat. Ada kasus ini ya. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Lutbiyah. Hadisnya riwayat Bukhari. Ibnu Lutbiyah ini petugas penarik zakat, amil. Beliau ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk narik zakat dari Bani Salimah. Berangkatlah Ibnu Lutbiyah ke Bani Salimah. Sampai di situ beliau kumpulin zakat, dia kolek zakat, kemudian Ibnu Lutbiyah dikasih hadiah oleh seseorang. Orang ini datang, "Hadhi zakatun wa hadhi hadiyatun lak."
ini zakat, saya titip dan ini hadiah untuk Anda. Setelah tugas selesai, pulanglah Ibnu Lutbiyah untuk melapor kepada Nabi SAW. Ternyata Ibnu Lutbiyah menyampaikan, ya Rasulullah, ini zakat dan ini hadiah untukku. Nabi SAW marah ketika itu. Lalu beliau ceramah dan beliau menyampaikan, fama balu rajulin ista'maltuhu amilan. Kenapa ada orang yang aku tunjuk sebagai amil? Lalu dia mengatakan, hadi hadiyatun wa hadi zakah. Ini hadiah untukku dan ini zakat. Fa fi baiti abi au ummi falyuhdalahu amla. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya. Ada enggak yang ngasih hadiah ke dia? Dia dikasih hadiah karena apa? Karena dia petugas. Sehingga dia dikasih hadiah karena tugas jabatannya. Posisi dia menjalankan tugas dari orang lain. Maka dia dikasih hadiah. Nah, hadiah ini kata Nabi SAW haram. Sehingga hadiah Ibnu Lutbiyah tadi diambil oleh Nabi SAW lalu dimasukkan ke Baitul Mal. Dan tolong jangan dibiasakan kayak gini ya. Sampai kapan negara ini akan terus berseliweran yang namanya tips, kemudian nanti lebih parah lagi sampai sogok, uang-uang haram dan seterusnya. Edukasi tidak hanya dimulai dari salah satu pihak, tapi pihak yang kedua juga perlu diedukasi. Memberi sogok dan menerima sogok dua-duanya dosa besar. Dua-duanya dosa besar. Bagi hasil Pak, dengan orang dalam dosa besar. Dalam mana? Orang dalam mana? Hah? Dalam kantor, orang instansi. Dia yang menghubungkan saya sehingga saya menang proyek. Nanti selesai proyek saya bagi hasil sama dia. Ya sogok, suap, orang yang punya gratifikasi, semuanya haram. Dalam Islam itu dilarang. Oleh karena itu, mohon untuk tidak memicu terjadinya maksiat dengan ngasih janji A, ngasih janji B dan seterusnya. Sebab semua perbuatan itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam kasus tadi Anda ngasih tips kepada orang yang menghubungkan Anda. Jika dia orang dalam, karyawan perusahaan klien, Anda nggak boleh memberikan ke dia. Tapi kalau dia orang luar, bukan karyawan di perusahaan klien, Anda boleh ngasih ke dia. Wallahu a'lam. Bolehkah kami mengerjakan pekerjaan? Gimana? Ada hubungan dengan ini Pak? Coba. Diberi makan? Iya. 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 Ada petugas yang melakukan pemeriksaan ke klien satu tempat, kemudian melewati waktu siang, dikasih makan siang. Boleh enggak diterima? Jika sifatnya jamuan normal, layaknya seorang tamu yang dijamu makan siang normal, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sampai ada biaya entertain, nah, misalnya ya, sebutannya apa? Entertain. Itu dalam kurung suap. Ya. Yang seperti ini haram diterima. Bapak dikasih amplop, atau dikasih bingkisan, dikasih jam tangan, atau apapun yang nilainya enggak normal, enggak boleh diterima. Tapi kalau sebatas suguhan ya, getuk, ya, cilok, cenil, ya sebatas makanan ringan, insya Allah tidak masalah. Karena status tamu seperti ini punya hak untuk diberi layanan. Nah, bolehkah kami mengerjakan pekerjaan pembuatan kajian kelayakan kredit dalam kurung mengandung riba milik klien? Mengadakan pengkajian layanan kredit ya, untuk nanti ngasih rekomendasi. Ya, seperti itu. Lah ya, kajian analisis kredit untuk nanti dikasih rekomendasi kan? Apa layak diberi kredit atau tidak? Kreditnya kredit syariah atau bukan? Kredit syar'i atau bukan? Kalau bukan kredit syar'i, alias Anda sepakat ini kredit ribawi,
berarti Anda sebagai salah satu rantai terjadinya perbuatan maksiat. Dan Allah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian melakukan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan tindakan melampaui batas. Sehingga kalau kita tahu ini maksiat, Bapak jangan ada di bagian itu. Jaringan ini kita jangan masuk di situ. Tapi kan saya tidak menerima uangnya. Saya tidak nyicil bunga dan sebagainya. Iya, cuman Anda tolong menolong dalam maksiat. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan menarik. Afwan Ustadz, sebenarnya anak awalnya takut ikut kajian kali ini karena memang yang dibahas masalah muamalah sehari-hari. Alhamdulillah atas izin Allah nyampe juga ke sini. Yang mau Anda tanyakan, Mohon. Ya. Nyampe juga di sini. yang mau Anda tanyakan, jika transaksi emas untuk pembayaran dan mendapatkan barangnya di lain tempat, apa boleh atau harus di satu tempat? Bayarnya pakai emas. Transaksi emas untuk pembayaran dan penerimaannya di beda tempat. Iya. Barangnya di lain tempat. Gimana? Barangnya di lain tempat. Barangnya di lain tempat. Apa Baik. Apa boleh? Tadi sudah kita kasih mukaddimah ya. Jadi kalau kita komitmen dengan hadis Tolha tadi, demikian pula hadis Ubadah bin Samit yang syaratnya harus tunai, maka praktik ini dilarang. Kalau Anda bertanya solusinya gimana biar boleh, biasanya kayak gitu ya. Sehingga orang ketika dilarang itu tanyanya solusi, biar boleh. Baik, fatwa itu tidak akan pernah melegalkan undang-undang dan aturan. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang haram lalu difatwakan oleh seseorang halal, hakikatnya tetap haram. Karena fatwa tidak bisa mengubah hukum. Sudah? Para sahabat sepulang dari atau ketika selesai menaklukkan kota Mekah menuju Hunain. Saat menuju Hunain, mereka melewati sebuah pohon namanya Dzatu Anwat. Nah, Dzatu Anwat ini pohon yang dipakai semedi oleh orang musyrik untuk gantung senjata sebelum perang. Maka orang-orang yang baru saja masuk Islam minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, coba buatkan untuk kita pohon dzatu anwat seperti yang mereka punya. Nah, kalau Nabi yang membuatkan kan berarti pohon keramat yang syar'i. Karena dibuatkan oleh Nabi. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, Allahu Akbar, inna hasanan, Allahu Akbar. Ini kebiasaan orang dulu. Laqad qultum kama qalat banu Israil li Musa. Kalian telah menyampaikan sebuah pernyataan seperti yang pernah diungkapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Ij'alna ilahan kama lahum aliha. Innakum qaumun tajhalun. Bani Israel setelah diselamatkan oleh Allah dari laut, dari kejaran Fir'aun, mereka masuk ke tanah Syam. Kemudian mereka melihat ada berhala yang dimiliki oleh orang musyrikin. Lalu Bani Israel minta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya berhala. Buatkan kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Baru saja diselamatkan dari musuh besarnya, minta untuk berbuat syirik. Maka Musa mengatakan, innakum tajhalun. Kok bodoh banget tau awakmu iki. Bodoh banget kalian ini. Baru saja diselamatkan dari musuh besarnya, sudah minta berbuat syirik. Apakah kemudian syirik itu jadi legal gara-gara dibuatkan oleh seorang nabi? Tidak. Dan Nabi mustahil melayani itu. Maka kalaupun Anda bertanya tentang satu kasus yang haram, kemudian misalnya difatwakan oleh siapapun ini halal, mengubah hakikat hukum atau tidak, Pak? Tidak.
Terus gimana Pak kalau kayak gini? Baik, jika dalam prakteknya Anda yakin di situ ada penundaan, tidak tunai antara emas dengan uang, ya nggak boleh. Karena masuk kategori praktek riba tadi, namanya riba nasi'ah. Solusinya gimana? Solusinya gini. Jika Anda pembeli emas dan penjual emas di tempat yang berbeda, ada solusi. Anda hubungi teman Anda yang tinggalnya sama seperti pemilik emas. Misalnya pembeli di Surabaya, penjual emas di Jakarta. Orang Surabaya ini ngubungi temannya di Jakarta. Kamu tahu nggak alamat ini? Oh ya, saya bisa cari. Baik, tolong kamu datang ke sana untuk ngambil emas. Nanti setelah kamu bawa, titip kembali kepada penjual untuk dikirim ke saya. Siap? Baik. Nanti Kak, saya dibayar berapa? Oh gampang, biaya transport kamu saya ganti. Berangkatlah temannya A, temannya orang Surabaya ini, tinggalnya di Jakarta, ke tempatnya penjual emas. Sudah? Terus bertiga ini mereka siaga untuk transaksi. Baik, si A sudah datang, sudah. Penjual emas ada si A di Jakarta ya. Orang Surabaya sudah siaga online. Baik, uang saya kirim langsung ke sini. Baik. Emasnya langsung diserahkan dari penjual ke si A. Udah, si A sebagai wakil orang Surabaya sudah memegang emasnya. Cuman si A ini nggak punya pengalaman untuk ngirim emas yang selamat. Akhirnya dititipkanlah kembali. A titip ke penjual emas. Tolong Pak, saya dibantu untuk ngirim emas ini. Boleh. Insya Allah paham ya. Jadinya transaksinya tunai atau tidak? Tunai, tapi diwakili orang lain. Wallahu a'lam. Ada kuis. Nah, hadiahnya sudah siap? Voucher haji furuta atau apa? Oh, Masya Allah. Hadiahnya kitab Al-Jadid. Masya Allah. Syarah kitab Tauhid. Pertanyaannya, siapa nama penulis kitab ini? Enggak kelihatan Ustaz. Baik, pertanyaannya adalah, tadi kita sudah menjelaskan tentang ketetapan Allah, rinci pembagiannya, tolong sebutkan. Nah, silakan, boleh berdiri. Angkat tangan lebih dulu. Satu, ketetapan Allah ada berapa? Ada 3. Sebelum itu ada 2. Oh, enggak paham. Baik, Bapak silakan, boleh berdiri. Ada 2, 1 ketetapan qadari, yang kedua ketetapan syariat. Apa itu ketetapan qadari? Ya, ketetapan qadari adalah semua yang Allah takdirkan. Kalau syariat, ya, perintah, aturan, larangan. Masya Allah, barakallahu fikum, dapat hadiah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara ibadah kita terhadap ketetapan takdir? Silakan. Ridho. Cuman itu saja jawabannya? Rinciannya gimana? Nah, jika Masya Allah, ibadah kita terhadap takdir, karena takdir itu ada yang disukai dan yang tidak disukai. Kalau dapat takdir yang disukai gimana? Syukur. Tujuannya apa? Tujuan syukur itu apa? Agar tidak ujub. Yang kedua, kalau dapat takdir yang tidak disukai, sabar, agar tidak emosi. Nah, baik. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa itu jual beli wafa. Nah, silahkan. Boleh, boleh. Hafalan juga boleh.
Baca boleh, hafalan boleh. Ya, catatannya hilang. Nah. Udah ketemu? Enggak, skemanya tadi gimana? Itu konsekuensinya ya. Ada kesepakatan? Coba diulang lebih rapi ya. A jual barang ke B, terus syarat tunai. Kemudian dengan kesepakatan jika A ada bisa 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 mengembalikan uang, maka B diminta untuk mengembalikan. Barakallahu fikum, Ustaz. baik. Kajian kalau ada ujiannya kira-kira gimana, Pak? Berat kayaknya. Untuk akhwat. Siap. Baik. Pertanyaannya, bagaimana cara ibadah kita terhadap ketetapan syar'i? Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi oh, investasi jual. Nah, gimana ini sesi menjawab pertanyaan atau sesi bertanya? Oh, gitu. Hmm. Ada? Hmm. Mengenal atau mempelajarinya. Selanjutnya, jadi belajar itu ibadah enggak, Pak? Belajar itu ibadah. Yang kedua, bukan pertanyaannya, ibadah kita terhadap ketetapan syar'i. Tadi jawaban yang pertama sudah bagus. Pertama adalah mengenal dan mempelajarinya. Yang kedua, nah, alhamdulillah, baik, dapat hadiah ya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya yang kedua ya. Jika suami Anda pinjam nama untuk beli tanah, tanah itu milik suami atau milik istri? Ya. Gimana? Milik suami atau istri? Milik suami. Kenapa? Baik. Karena itu harta suami cuman titip nama istri. Anda ridho atau tidak? Enggak ridho? Suaminya yang mana ini? Baik. Baik, ridho enggak ridho itu tetap milik suami ya. Ya, Masya Allah. Pertanyaan yang ketiga. Jika suami membeli perhiasan, cincin, gelang, kalung, kemudian dikasihkan ke istri, itu milik suami atau milik istri? Kenapa milik istri? Gimana? Sudah dihibahkan. Yakin? Baik, Masya Allah. Perlu tanya dulu enggak? Yakin. Nah, kalau yakin sudah dihibahkan jadi milik istri. Maka nanti yang wajib bayar zakat suami atau istrinya? Nah,
Nah, sehingga ibu-ibu yang punya perhiasan kalau bayar zakat jangan minta suaminya. Perhiasannya mau nerima, zakatnya minta suaminya. Bang, tolong dizakati perhiasannya. Perhiasannya kalau sudah 85 gram ke atas, sudah nisab, nanti yang menanggung zakat pemiliknya. Jadi kalau itu milik istri berarti yang menanggung zakat harus istri. Wallahu alam. Cukup? Ya, ya dapat hadiah. Alhamdulillah. Sudah? Masih? Sudah 3? Oh, boleh 3 lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melanjutkan pertanyaan berikut. Bank konvensional tidak bisa dihindari untuk keperluan sehari-hari. Apakah bunga bank yang sedikit boleh dianggap untuk pembayaran biaya admin atau transfer? Baik. Berkaitan dengan keberadaan bank konven. Jadi bank konven itu ada lebih dulu sebelum bank syariah, baik di negara kita maupun di negara Timur Tengah. Di Saudi, di Timur Tengah, negara-negara yang lain, itu bank konven dulu yang datang sebelum yang syariah. Sebab kita tahu bank itu produk mana Pak awalnya Pak? Amerika atau Eropa yang duluan? Intinya pokoknya negara non muslim ya. Sehingga kaum muslimin baru mendapatkan pengaruh keberadaan bank setelah atau dari pengaruh negara non muslim. Bank syariah muncul belakangan. Nah, dalam posisi itu masih banyak pertanyaan. Terus kita boleh nggak memanfaatkan bank konven? Beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama menegaskan bahwa tergantung dari niat dalam penggunaan itu. Jika niatnya hanya untuk mengambil produk mubahnya saja, insya Allah tidak masalah. Di antaranya, 1, hanya untuk memanfaatkan payment gateway, jalur pembayaran. Yang paling lancar Pak, bank konven misalnya. Kita mendapatkan banyak kemudahan untuk pembayaran dengan bank konven. Kalau hanya sebatas lalu lintas uang, boleh, tidak ada masalah. Yang kedua, untuk penyimpanan. Jika untuk nyimpen, kembali kepada niat. Kalau niatnya untuk dikembangkan, biar nanti dapat bunga, ulama sepakat dilarang. Karena dia sudah punya keinginan yang enggak benar pada waktu dia nabung di bank konven. Yang kedua, jika niatnya untuk keamanan, boleh enggak? Karena dari semua lembaga sekuritas yang saya yakini paling bagus sistemnya adalah bank A misalnya. Saya paling suka bank ini. Baik. Sekiranya Anda merasa yakin belum ada bank pengganti yang syar'i untuk bank A ini dan pertimbangannya karena untuk keamanan, insya Allah diperbolehkan. Tapi sebatas yang Anda yakini tidak ada pengganti. Kalau misalnya ada pengganti, oh bank syariahnya juga bisa Pak. Mereka juga aman. Ya, mereka juga bisa untuk mengamankan uang Bapak. Nah kalau seperti itu harus pindah ke bank syariah. Karena tidak boleh sengaja memilih yang enggak benar selama yang benar masih ada. Kecuali kalau di posisi yang benar tidak bisa mengcover adanya cuman yang di tempat enggak benar. Insya Allah paham ya? Baik. Sehingga kami sarankan jika hanya sebatas untuk lalu lintas uang, payment gateway, Anda masih bisa memanfaatkan jika tidak ada layanan di bank syariah. Dan kalau untuk penyimpanan, niatkan bukan dalam rangka mencari bunga, tapi niatkan dalam rangka untuk keamanan. Jika di bank syariah tidak memenuhi. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh buka deposito di bank syariah dengan niat bagi hasilnya disalurkan dana ribanya? Terus misalnya untuk donasi ke Palestina, apakah boleh dengan niat zakat dan juga alokasi dana riba? Nah, baik. Apakah boleh kita nyimpan uang di deposito bank syariah dengan niat untuk mendapatkan bunganya? Jika
kita sepakat deposito ini bermasalah. Nah, saya sendiri juga kurang tahu secara detail deposito produk bank syariah itu apakah sudah betul sesuai syariah atau tidak, karena saya belum punya data tentang itu. Jika kita sepakat ini sesuai syar'i, maka berarti bagi hasilnya boleh Anda terima. Tapi kalau misalnya Anda masih ragu, saya kok enggak srek ya. Saya masih ragu, mungkin ada banyak pelanggaran di situ. Ketika Anda masih ragu, barangkali ada pelanggaran di situ, maka Anda tidak boleh memanfaatkan bonusnya, sehingga Anda harus salurkan untuk kegiatan sosial. Untuk kegiatan sosial, untuk fakir miskin. Boleh nggak Pak dikirim ke Palestina? Boleh, karena mereka ini juga masuk kegiatan sosial. Namun ya, yang perlu dicatat, kita tidak boleh secara sengaja melakukan transaksi yang haram dengan niat agar hasilnya disedekahkan. Tidak boleh. Sebagaimana orang tidak boleh mencuri untuk sedekah. Orang tidak boleh bertransaksi riba dengan niat ribanya untuk sedekah. Mencuri untuk sedekah boleh enggak Pak? Mencuri untuk sedekah boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Hah? Kalau kamu sedekah pakai duitmu sendiri, jangan pakai hasil mencuri. Tapi saya enggak punya. Ya sudah, kalau kamu enggak punya, tidak perlu dipaksakan dengan sedekah uang orang lain. Sedekahnya enggak ada pahalanya, tapi mencurinya berdosa. Orang sengaja melakukan transaksi riba untuk bisa sedekah. Transaksi ribanya dosa, sedekahnya enggak diterima. Rugi ya? Rugi. Wallahu a'lam. Di institusi tempat saya mengajar memberlakukan ketentuan denda atas keterlambatan pembayaran SPP mahasiswa. Apakah denda tersebut termasuk riba dan bagaimana status hukum penghasilan yang saya peroleh dari institusi tersebut? Apakah halal atau haram? Baik. Denda ini masuk kategori riba karena tertunda bayar SPP itu kan sama dengan terutang. Untuk menyelesaikan itu, jika ada dendanya, maka masuk kategori tambahan karena utang. Posisi Bapak sebagai pengajar di lembaga itu apakah halal gajinya? Jawabannya halal, karena gaji pokok Anda diambilkan dari SPP mahasiswa ya. Sudah? Kecuali kalau misalnya Anda dapat info ini bonus untuk Bapak dari pungutan denda-denda. Nah, kalau seperti itu tidak boleh Anda terima. Tapi kalau Anda tidak mengetahui, Anda tidak pernah dapat informasi itu, hukum asalnya gaji Bapak sebagai pengajar statusnya halal. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Cukup? Udah 3 kan? Oh, 1. Nah. Saya bekerja di instansi yang mengurusi perbankan, namun peran institusi ini juga sangat besar dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Penghasilan pegawai, terus pertanyaannya penghasilan pegawai diambil dari spread cadangan devisa negara dan tugas mulia Ya, beliau kerja di BI ini. kemungkinan sih seperti itu. Ya, saya nggak tahu detail ya. Coba nanti tanyakan ke Al-Ustaz Dr. Erwandi, barangkali beliau bisa ngasih saran. Karena sebagian info yang saya dapatkan tentang pekerjaan di BI itu beragam. Memang ada yang khusus bagian regulasi perbankan, ada yang bagian pengedaran uang, ada bagian A, bagian B dan seterusnya. Saya tidak punya data lengkap tentang itu. Kalau Bapak bisa sampaikan ke asatidzah yang lain, mudah-mudahan nanti dapat jawaban yang lebih menenangkan dari mereka. Meskipun ada beberapa teman mereka resign dari BI dan menceritakan pengalamannya di sana, dan mereka membuat sebuah grup WA, dan saya pernah diundang untuk ngisi kajian khusus para mantan yang dulu pernah kerja itu. Ya, walakullin nampaknya ada sedikit beda pandangan, maka mungkin saya sarankan silahkan konsultasi ke ustadz yang lain. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari, dan semoga Allah memberkahi setiap usaha yang kita lakukan dalam mencari rizki yang halal, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hambanya yang istiqomah di atas kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.